Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1057 yang lalu menjadi akhir dari kisah Wano Kuni, dan berarti chapter 1058 akan menunjukkan suatu hal yang benar-benar baru untuk final saga. Dan bagaimana kira-kira alur cerita di chapter 1058 nanti? Mari kita bahas dalam video ini. Akhir kisah di chapter 1057 menunjukkan Luffy, Kid, dan Law akan berlayar melewati rute mereka masing-masing. Dan karena karakter utamanya Luffy, maka Kid dan Law kemungkinan besar akan menghilang cukup lama dalam cerita ini. Lalu dampaknya misteri tentang orang bertanda api yang akan dicari Kid akan lama terungkap. Lalu tujuan Law selanjutnya untuk mengungkapkan arti nama D mungkin juga akan lama terungkapnya. Tapi ada satu misteri nih yang sepertinya akan lebih cepat terungkap, yaitu mengenai siapa bosnya Karibo. Karena tentu Karibo akan bergegas untuk memberikan informasi mengenai senjata kuno yang sudah dia dapatkan kepada bosnya itu. Nah, untuk Luffy sendiri ternyata kita belum tahu apa tujuan selanjutnya, ya selain menuju pulau sesuai rute. Karena itu mungkin di chapter depan akan dibahas mengenai tujuan selanjutnya dan juga hal-hal penting yang terjadi di dunia sesuai dengan pandangan bajak laut topi jerami. Untuk tujuan yang sangat mungkin adalah mencari Road Poneglyph terakhir. Karena tinggal satu Road Poneglyph lagi mereka akan bisa mencapai Laugh Tale. Namun ada juga kemungkinan bahwa pemilik Road Poneglyph terakhir itulah yang akan datang untuk mencari Luffy sebagai pemilik Road Poneglyph terbanyak. Kemudian hal lain yang juga mungkin akan dibahas adalah mengenai berita Sabo dan Vivi. Nah, kejadian itu seharusnya sudah diketahui oleh Luffy atau minimal salah satu krunya. Karena berita tentang Sabo dan Vivi kan tertulis di koran yang sama dengan berita pengangkatan Luffy menjadi Yonko. Dan juga tentang keberadaan organisasi Cross Guild yang dibentuk oleh Buggy. Memang sih Luffy yang tak hobi membaca mungkin melewatkan hal penting tentang Sabo dan Vivi. Tapi Robin yang seorang kutu buku tentu akan membaca seluruh informasi yang tertulis di korannya Morgan itu. Dan sangat menarik untuk menantikan bagaimana respon Luffy terhadap kejadian yang menimpa Sabo dan Vivi. Apalagi Sabo sudah dituduh telah menghabisi ayahnya Vivi, yaitu Raja Cobra. Nah, selain hal-hal yang langsung terhubung dengan Luffy, masih ada beberapa hal lain yang mungkin saja akan segera muncul di cerita. Yang pertama adalah mengenai bounty lain dari kru bajak laut topi jerami. Nah, sejauh ini kan dari kru topi jerami baru bounty Luffy saja yang sudah muncul, bersama dengan bounty-nya Kid dan Law dari bajak laut lain. Dan bounty kru topi jerami yang lain belum dimunculkan. Jadi sangat mungkin nih setelah keluar dari Wano akan ada informasi baru mengenai bounty mereka. Dan tentunya kita sangat menantikan berapa bounty dari kru Yonko baru ini. Harusnya sih beberapa dari mereka bisa mencapai 1 miliar berry. Tapi entah juga sih jika Bang Oda punya rencana lain, bisa jadi bounty mereka tidak akan naik pesat. Nah, selanjutnya di awal era baru ini kita sudah melihat pergerakan dari Yonko Sans dan Yonko Luffy. Maka selanjutnya ada kemungkinan pergerakan dari Yonko lain akan diperlihatkan. Nah, di sini tentu kita menantikan kemana Kurohyuki akan pergi. Sebelumnya Kurohyuki diprediksikan akan datang ke Wano untuk nyampah. Tapi ternyata hingga Luffy pergi dari Wano, pengguna buah kegelapan itu tidak juga datang. Hal itu berarti menurut Kurohyuki ada hal lain yang lebih penting untuk segera dikuasai daripada menuju Wano Kuni. Atau mungkin juga Kurohyuki sudah tahu jika Sans akan datang ke Wano, sehingga dia tidak mau berurusan dengan Sans untuk saat ini. Ya, hal itu masih mungkin ya, karena kan ada time skip 7 hari. Pada rentang waktu itu bisa terjadi banyak hal yang mempengaruhi pergerakan Kurohyuki. Lalu jika tidak ke Wano, maka Kurohyuki tentu punya tujuan lain yang berkaitan dengan angkatan laut. Karena kan dia akan mengambil suatu hal daripada hal itu jatuh ke tangan angkatan laut.
Ya, mari kita nantikan kira-kira kemana Yonko Kurohyuge akan bergerak dan hal apa yang dia perebutkan dari angkatan laut. Nah, perkembangan dunia selanjutnya yang mungkin akan terungkap di chapter depan adalah mengenai gebrakan besar yang dilakukan oleh Buggy menggunakan Cross Guild. Iya, ini bisa dikatakan suatu tindakan perubahan yang besar terhadap keseimbangan dunia, di mana para Shichibukai yang sebelumnya menjadi salah satu kekuatan dari angkatan laut kini menjelma menjadi kekuatan yang menentang mereka secara langsung. Tentu ini kemungkinan terburuk yang bisa mereka bayangkan. Sebelumnya, setelah membubarkan Shichibukai, angkatan laut langsung bergerak untuk menangkap para Shichibukai itu. Tentu pergerakan cepat itu dilakukan sebelum para Shichibukai pergi dari kediaman mereka masing-masing, dan itu tentu akan membuat mereka sulit untuk dicari. Tapi ternyata hasilnya lebih buruk. Dua Shichibukai malah beraliansi dengan Yonko, dan masih ada kemungkinan para Shichibukai lain akan segera bergabung. Nah, hal itu sesuai dengan hukum tak tertulis di dunia baru yang pernah disampaikan oleh Law, bahwa jika ingin bertahan di dunia baru, maka harus membentuk aliansi dengan bajak laut lain atau bergabung dengan salah satu Yonko. Nah, selain kehebohan mengenai pergerakan para Shichibukai, chapter depan mungkin juga akan menunjukkan dampak dari adanya bounty yang diterima oleh para jurid angkatan laut. Iya, para prajurit yang punya bounty itu tentu tak bisa tenang dalam menjalankan tugasnya. Mereka akan menjadi target buruan dari para pemburu hadiah atau bahkan dari para bajak laut yang sedang mereka buru. Iya, dunia bisa jadi akan menetapkan hukum rimba, di mana yang kuatlah yang akan menang dan mendapatkan hadiah dari buruannya. Lalu respon dunia yang mungkin akan terungkap selanjutnya adalah mengenai kehebohan yang timbul akibat munculnya sosok Joy Boy. Nah, biasanya kita memang mendapatkan respon orang-orang mengenai Luffy ketika Kapten Topi Jerami itu sudah mencapai suatu keberhasilan. Untuk wujud nikah ini kita sudah melihat responnya Shanks. Yonko itu tersenyum dan langsung memutuskan untuk melakukan hal besar, yaitu ikut dalam pencarian One Piece. Lalu setelah Shanks, tentu kita menantikan respon Rayleigh ketika tahu bahwa Luffy sudah membangkitkan Nika atau Joy Boy. Tentu saja Rayleigh yang sudah mencapai Laugh Tale akan lebih paham mengenai sosok Joy Boy itu daripada Shanks. Ya, sangat menarik untuk menantikan bagaimana respon dari Rayleigh ini. Mungkinkah dia juga akan mulai bergerak seperti Shanks setelah Joy Boy sudah muncul? Ya, mari sama-sama kita nantikan. Oke, itu aja prediksi Mimin untuk chapter 1058 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Alto Hayato. Yo!